Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2588-2590 Bab 2588, Scientist of Tianyin Arifes. Landen Sen tiba di puncak Gunung Tianyin, membawa kotak giok panjang di punggungnya. Pintu masuk seni bela diri telah dibuka, dan banyak pelayan dengan pakaian segar dan elegan menyambut para biarawan yang datang untuk mengamati upacara dan berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan. Landen Sen juga dipimpin oleh seorang pelayan cantik ke alun-alun di puncak utama Gunung Tianyin. Alun-alun memiliki radius puluhan ribu meter, dan tanah ditutupi dengan tiang putih khusus, yang cantik dan cerah. Melihat sekeliling, alun-alun penuh dengan kursi, dan pengaturannya hampir seperti tempat lelang terbuka. Dua baris kursi pertama adalah batu giok putih, dan kursi khusus untuk para beku Mahayana. Pembantu itu membawa Landen Sen ke kursi depan, dan Landen Sen menemukan tempat duduk secara acak dan membiarkan pelayan itu pergi. Dia datang lebih awal, dan orang-orang di sekitar lapangan jarang, mengobrol satu sama lain dalam kelompok. Landen Sen tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan hanya menutup matanya di kursinya untuk mengistirahatkan pikirannya. Dengan cara ini, bahkan biksu yang tidak dikenal pun tidak akan datang untuk mengganggunya. Tidak lama setelah dia duduk, pemuda berjubah putih juga datang ke kursi depan dan duduk tidak jauh dari Landen Sen. Seperti Landen Sen, pemuda berjubah putih mulai menutup matanya dan beristirahat. Landen Sen tidak bisa membantu tetapi melirik pemuda berjubah putih. Itu bukan karena hal lain. Dia merasa bahwa aura di pemuda berjubah putih itu terlalu keras dan kuat, yang membuat roh darahnya yang kekal merasa sedikit berbahaya tanpa bisa dijelaskan. Pemuda berjubah putih sepertinya merasakan tatapan Landen Sen. Dia juga membuka mata dan Feng dan menatap tajam pada Landen Sen. Ada tercekik yang mencekik dan dingin di mata Phoenix-nya, seolah-olah memperingatkan dirinya untuk tidak pergi terlalu jauh. Lihat. Landen Sen buru-buru menarik matanya, berpikir ini benar-benar aneh. Meskipun orang ini hanya memiliki basis kultivasi Mahayana awal, dia merasa sangat berbahaya, lebih baik tidak memprovokasi dia. Landen Sen terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, dan terus menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, menunggu dimulainya pertemuan pemilihan. Sedikit waktu berlalu. Semakin banyak biksu di alun-alun, pada awalnya, mereka yang ada di sana adalah pembudidaya kasual yang langka di kota Linlang dan kota Changlan, dan mereka pada dasarnya datang untuk mengamati upacara tersebut. Apakah itu Zhong Wangu dan Teng Long yang menikahi Pri Lingyin, mereka semua perlu memberikan hadiah, dan aspek ini masih layak untuk diberikan. Wakil penguasa kota Linlang ada di sini. Dengan suara bernada tinggi, alun-alun di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Saya melihat wakil kota Linlang, Master Zhong Wangu, memimpin semua 20 master istana kota Linlang ke tempat kejadian, yang sangat sombong. Zhong Wangu telah mencurahkan banyak upaya saat ini untuk pemilihan menantunya. Untuk membuktikan ketulusannya, hari ini tidak hanya membawa hadiah murah hati, tetapi juga memanggil sebagian besar penguasa istana kota Linlang untuk mendukung dirinya sendiri. Landen Sen hanya meliriknya dan menemukan bahwa Yin Chen dan Sue Kui juga ada di sana, dan Tuan Mingshan sepertinya tidak ada di sini. Zhong Wangu membawa banyak penguasa istana Mahayana ke depan alun-alun dan berkata dengan keras, ini adalah peristiwa langka di gurun pemakaman dewa. Biarkan semua orang berkumpul bersama. Hari ini, terlepas dari apakah kota Linlang dan kota Changlan adalah dendam, kami mendukung Zhong. Seseorang, Zhong akan mengingatnya di dalam hatinya, dan semua orang akan menjadi teman baik di masa depan. Tentu. Aku menunggu untuk mendukung wakil kota, Tuan Zhong. Haha, Wang Zhong, wakil penguasa kota, bisa merangkul keindahan. Banyak pembudidaya kasual di kota Linlang menanggapi Zhong Wangu. Mereka biasanya bercampur di kota Linlang, jadi mereka secara alami ingin mengatakan sesuatu yang baik. Beberapa pembudidaya kasual di kota Changlan tiba-tiba merespons Zhong Wangu. Bahkan, untuk mencapai tujuannya, Zhong Wangu tidak ragu untuk membeli beberapa perbaikan longgar kota Changlan dan membiarkan mereka mendukung dirinya sendiri dalam pertemuan pemilihan. Oh, wakil City Lord Zhong benar-benar bersemangat hari ini. Sebuah ejekan bernada tinggi datang dari luar alun-alun, dan penguasa kota muda Teng Long dari kota Changlan memimpin sejumlah besar penguasa istana kota Changlan ke alun-alun dengan cepat. Tamron kokoh, mengenakan baju besi abu-abu, dan kulitnya ditutupi dengan sisik hitam, terlihat sangat jelek. Dia bukan beku manusia, tetapi seorang kultivator setan. Tubuhnya adalah roh sejati sub-inferior bernama, naga kuno, mewarisi jejak darah lemah dari alien naga nyata, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Zhong Wangu. Tamron juga membawa lebih dari 20 penguasa istana kota Changlan. Tepat di depan alun-alun, dua gelombang biksu saling berhadapan, dan suasananya tegang. Teng Long melirik Zhong Wangu dan mencibir, Zhong Wangu, kamu terus berbicara. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu membeli beberapa perbaikan kasual kota Changlan saya, perilaku tercela seperti itu, saya malu untuk mempromosikannya di sini. Zhong Wangu tersenyum kering dan berkata, pertemuan pemilihan hari ini adalah acara yang membahagiakan di Gunung Tianyin.
Tuan kota muda Tenglong begitu kasar, dan dia tidak takut merusak atmosfer. Itu juga atmosfer buruk pertamamu. Konferensi pemilihan ini bukan tempat di mana kamu akan berpidato. Saintes dan Feri Lingyin hanya akan memilih menantumu berdasarkan penilaian subjektifmu sendiri. Apa gunanya bagimu untuk membingungkan kerumunan? Kata Tenglong marah. Zhong Wangu mencibir, setidaknya Tuan Sein dan Peri Lingyin dapat melihat ketulusanku. Tamron, aku terlalu malas untuk memukulmu, aku tidak berpikir Peri Lingyin akan melihatmu sebagai monster jelek. Jika kamu adalah kamu, kamu harus pergi dulu. Seluruh rong akan datang lagi untuk menghadiri pertemuan pemilihan. Kamu. Wajah Tenglong berwarna biru, dan dahinya kasar. Kenapa? Apakah kamu masih ingin melakukannya? Ayo, ayo, pukul aku. Zhong Wangu memandang Long Teng dengan mata provokatif, dan mengarahkan dahinya dengan jarinya, kemarilah, bertarung di sini. Seluruh tubuh Tenglong Qi gemetar, dan dia ingin benar-benar naik dan mengumpulkan jam untuk selamanya, tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa ditangkap. Zhong Wangu dengan sengaja memprovokasi dirinya sendiri. Begitu dia benar-benar mulai bertindak pertama, dia akan menghancurkan pertemuan pemilihan menantu, tidak menghormati Dewi Tianyin, dan menikahi Peri Lingyin adalah pukulan total. Pada saat ini, teman-teman yang terkasih, silakan duduk dengan tenang. Suara manis seperti bel perak tiba-tiba terdengar di langit. Seorang saudari perempuan dengan pakaian putih dan rambut putih turun dari langit dan jatuh di depan alun-alun. Biarawati berambut putih itu berwibawa dan sopan, memegang harpa hijau zamrud di tangan kanannya, meskipun penampilannya tidak indah, itu memberi kesan angin musim semi. Aku sudah melihat orang suci itu. Zhong Wangu dan Tenglong segera membungkuk pada saudara perempuan berambut putih dengan kepalan tangan. Wanita berambut putih di depannya adalah orang suci Tianyin dari Sekte Gunung Tianyin, di belakangnya ada 5 sesepuh Gunung Tianyin Mahayana Tengah. Aku sudah melihat orang suci itu. Para biksu di sekitar alun-alun juga bangkit dan memberi hormat kepada orang suci Tianyin. Untuk berpura-pura, Landen Sen buru-buru bangkit dan memberi hormat kepada orang suci Tianyin seperti orang lain. Hanya pemuda berjubah putih dari suku Tianfeng yang tetap diam, dia masih menutup matanya dan beristirahat, dan gelombang kebencian tampaknya ditekan di antara kedua alisnya. Istana ini tahu bahwa kota Linlang dan kota Changlan sangat tidak terpecahkan, tetapi hari ini adalah pertemuan pemilihan menantu saya di Gunung Tianyin. Saya juga meminta Anda untuk menahan emosi dan menahan diri dari perselisihan. Ini juga dianggap sebagai wajah dari istana ini. Sebelum pemilihan menantu, silakan duduk di kursi Anda dan tunggu sebentar. Dewi Tianyin berkata dengan tenang. Biarkan Santa itu tertawa. Zhong Wangu menggenggam tinjunya dan memimpin semua pemilik istana kembali dan duduk di kursi depan. Tenglong dan penguasa istana lainnya dari kota Changlan juga menggenggam tangan mereka dan mundur, mencari kursi di barisan depan sendirian. Mari kita dengarkan lagu ini, semuanya. Wajah Tianyin Saintes tidak terganggu, dan dia mulai mencabut harpa di tangannya. Suara piano yang halus dan terus-menerus terdengar di sekitar alun-alun, seolah mengalir melalui hati, lembut dan tenang, nyaman dan nyaman. Mendengar suara piano, para biarawan hanya merasakan bahwa hati mereka menjadi sunyi dan damai dalam sekejap. Kemarahan dan aura pembunuhan Tamron juga perlahan menghilang, dan dia diam-diam menyatakan dirinya terkejut. Hanya kulit Landen Sen yang berubah drastis. Musik piano dari Heavenly Voice Saintes sama seperti 7 peri yang dimainkan oleh Vera. Bab 2589, Election Conference. Skor nada musik ini benar-benar berbeda dari Qiku Xianyin, tetapi ritme ini sangat mirip dengan Qiku Xianyin. Landen Sen mahir dalam ritme, jadi dia bisa merasakannya. Musik piano yang dimainkan oleh Saintes of Tianyin dapat menghilangkan emosi negatif di hati para biarawan, dan membuat orang merasa damai dan nyaman. Selain itu, musik yang dimainkan oleh Saintes of Tianyin sangat indah, seperti suara surga. Para biarawan di sekitar alun-alun tidak bisa membantu tetapi membenamkan diri di dalamnya, menutup mata mereka dan menikmatinya. Landen Sen juga merasa sedikit tentang keterampilan piano dari orang suci suara surgawi. Saya harus mengatakan bahwa kecakapan ritme suara orang suci surgawi sangat luar biasa, dan pencapaiannya dapat digambarkan sebagai luar biasa. Selain itu, harpa hijau zamrud yang dipegang oleh Saintes of Tianyin juga merupakan senjata sihir instrumental top. Musik Saintes of Tianyin cukup panjang, sementara dia memainkan harpa, banyak biarawan tiba di Gunung Tianyin satu demi satu, duduk dengan tenang di kursi di alun-alun, mendengarkan musik yang dimainkan oleh Sein. Setelah lagu berakhir, para biksu di kursi di alun-alun tenggelam setelah musik, tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Papa. Zhong Wangu memimpin dengan tepuk tangan dan memuji dengan keras, suara piano suci sangat indah dan indah. Beruntung bagi Zhong untuk mendengar musik peri yang dimainkan oleh orang suci. Melihat bahwa Zhong Wangu telah memimpin, wajah Tenglong menjadi hitam, dan dia harus mengatakan, kemampuan piano suci secara alami belum pernah terjadi sebelumnya, dan Teng mengaguminya. Dua teman Tao telah dipuji. Orang suci Tianyin berdiri dan membuat sopan, dan berkata dengan lembut, karena semua rekan Taois telah tiba, seharusnya tidak terlambat. Ini adalah awal dari pemilihan menantu.
Pemilihan menantu Gunung Tianyin diusulkan oleh istana. Ya, itu akan diselenggarakan oleh istana ini. Pertama-tama, kamu dipersilakan datang ke Gunung Tianyin untuk berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan menantu ini. Gunung Tianyin brilian. Hari ini, istana kita akan secara pribadi memilih menantu untuk Gao Tulingyin. Zong Wangu menggenggam tinjunya dan bertanya, gadis suci, haruskah aku bertanya apakah ada sesuatu tentang Zong? Teman Zong Dao, tapi tidak apa-apa untuk bertanya, Tianyin Saintes menjawab. Gunung Tianyin tidak pernah memiliki presiden untuk membantu para murid memilih menantu untuk menikah. Aku tidak tahu mengapa Santa tiba-tiba memilih menantu Peri Lingyin. Apakah ini yang dimaksud Peri Lingyin? Oh, Zong tidak punya niat lain. Saya hanya peduli dengan situasi Peri Lingyin saat ini, hanya ingin bertanya. Zong Wangu berkata dengan hati-hati. Saintes of Tianyin berkata dengan wajah tegas, Anda dapat memahami kekhawatiran Zong Daoyou, istana ini akan membicarakan hal ini. Sebelum pemilihan menantu, biarkan istana ini menjelaskan situasi Lingyin. Murid muda Lingyin memiliki sesuatu yang salah dalam praktiknya Tianyin Qilu beberapa hari yang lalu, yang menyebabkan kerusakan internal yang serius, kehilangan 3 indera dari 5 indera, dan memutuskan emosinya. Untuk saat ini, itu adalah khayalan. Alasan mengapa istana ini ingin memilih yang terbaik untuk Lingyin menantu saya, juga untuk menyelamatkannya. Metode mental Lingyin adalah istimewa. Jika ia ingin memulihkan kerusakan internalnya, ia harus berlatih dengan seorang biarawan dari lawan jenis, dan ia perlu mengambil banyak harta karun alami dan ramuan untuk menyehatkan tubuhnya. Stabilkan basis kultivasinya agar tidak membuat basis kultivasinya jatuh tajam. Saya mengirim sumber daya budidaya Gunung Tianyin untuk digunakan untuk penanaman murid. Baru-baru ini, ada kekurangan sumber daya, dan benar-benar tidak ada sumber daya tambahan untuk merawat Lingyin. Justru karena alasan di atas bahwa istana ini ingin memilih untuk murid muda Lingyin. Menantu yang baik yang memiliki kekuatan dan latar belakang identitas, yang dapat menyembuhkan kaum muda. Ketika kata-kata ini keluar, para biarawan di luar pengadilan terkejut. Tanpa diduga, Peri Lingyin menjadi gila selama latihan. Tidak heran jika Saintes of Tianyin menyelenggarakan konferensi pemilihan menantu ini. Tampaknya dia tidak ingin menghabiskan sumber daya keluarganya dan ingin mengirim Peri Lingyin. Landen Sen juga sedikit terdiam, berpikir bahwa Peri Lingyin benar-benar sengsara. Tenglong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Suci, mengapa Anda perlu perbaikan ganda untuk merawat Peri Lingyin? Berani bertanya kepada Peri Lingyin seperti apa kerusakan internal yang diderita setelah ia mendapat masalah. Apakah ini serius? Setelah mendengarkan kata-kata orang suci Tianyin, Tenglong juga mulai berhati-hati, dia benar-benar menyukai kecantikan Peri Lingyin yang makmur, tetapi jika begitu banyak peri-peri dikirim, hanya seorang wanita yang akan mati yang akan diperoleh. Kerugiannya besar. Ya, tolong beritahu aku orang suci. Zong Wangu juga mengambil kalimat lain. Jika Peri Lingyin telah menjadi anak yang sakit yang akan mati, Zong Wangu mungkin juga tidak menginginkannya. Saya mengirim hukum jantung tertinggi Tianyin 7 hukum untuk dibagi menjadi Ningyin, Skylight, Breaking Heaven, Reinkarnasi, Drunken Life, Dreaming Death, and Forgetfulness. Murid muda Lingyin memupuk kesedihan yang sama dalam 7 hukum Tianyin. Hukum ini sangat tidak jelas dan misterius. Lingyin gagal memahami arti sebenarnya darinya, dan dikelilingi oleh setan, jadi dia menderita serangan balasan dan kerusakan internal yang serius. Melupakan emosi telah menyebabkan dia kehilangan semua emosinya dan bahkan sebagian dari kesadarannya. Jika Lingyin ingin kembali ke keadaan semula, dia hanya bisa menyingkirkan iblis batiniahnya dan memulihkan emosinya dengan berkultivasi dengan para biarawan dari lawan jenis dan merekonsiliasi Yin dan Yang. Dengan panca indera, anak muda itu perlu mengambil banyak bahan surgawi dan harta bumi serta obat-obatan ajaib. Setelah kerusakan internal sembuh, ia dapat memulihkan panca indera. Lingyin adalah murid paling penting di istana ini. Dia berakhir seperti ini, dan istana ini juga patah hati. Tidak peduli teman manapun dari istana yang menikahi anak itu, Gunung Tianyin dan istana ini berutang budi pada teman. Pernikahan para murid muda juga dianggap pernikahan dengan Gunung Tianyin. Orang suci Tianyin berkata tanpa penundaan. Itu dia. Tenglong menghela nafas lega, berpikir bahwa Peri Lingyin tidak memiliki tangan atau kaki, selama dia sembuh. Yang paling penting adalah menikahi Peri Lingyin sama dengan menikahi Tianyin San, dan manfaatnya sudah jelas. Jika Anda dapat memenangkan peluang pernikahan, kota Changlan akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam bersaing dengan kota Linlang untuk mendapatkan sumber daya di masa depan. Berani bertanya kepada Santa, bisakah Peri Lingyin keluar dan melihat? Zong Wangu, yang berada di luar pengadilan, tiba-tiba bangkit dan bertanya. Meskipun dia tidak berpikir orang suci suara surgawi akan berbohong, dia masih harus memeriksa barang terlebih dahulu. Tentu saja, ini persis proses konferensi pemilihan. Orang suci Tianyin mengangguk sedikit, dan kemudian menginstruksikan seorang penatua berjubah putih di belakangnya, bawa Lingyin keluar dan tunjukkan pada kalian sesama Taoisme. Iya. Penatua Baipao merespons dan segera terbang keluar dari alun-alun.
Tidak lama kemudian, 4 murid dari Gunung Tianyin terbang ke alun-alun membawa kursi sedan dan berhenti di depan alun-alun. Tolong Prilingin. Bai Pao yang lebih tua membungkuk, mengangkat tirai kursi sedan, dan mengundang wanita itu di kursi sedan dengan gaun merah dengan topi merah. Rambut keperakan Feri Lingyin menjuntai ke pinggang Willow, dan kulitnya sedikit sakit-sakitan. Dia berjalan keluar dari kursi sedan dengan gerakan anggun, dan datang ke sisi Saint Tianyin seperti boneka, menghadap para biarawan di luar pengadilan. Landen Sen terkejut. Dia selalu merasa bahwa Pri Lingyin di depannya seperti seorang kenalan. Pada saat ini, Pri Lingyin masih mengenakan jilbab merah, dan para pembudidaya tidak bisa melihat wajah aslinya. Tidak baik bagi para beku untuk secara langsung melepaskan indera spiritual mereka untuk menyelidiki, itu akan terlalu kasar. Melihat wanita dengan bahu di pinggangnya, Zhong Wangu sangat marah dan buru-buru berkata, "Gadis suci, bisakah kamu mengangkat jilbab Pri Lingyin dan biarkan aku menunggu sekilas wajah cantik peri itu?" Bab 2590, Small Scale Chopper. Karena bocah itu adalah pahlawan dalam rapat pemilihan, tidak ada yang disembunyikan. Saintes of Tianyin mengangguk sedikit, melangkah maju perlahan, dan mengangkat kepala merah Pri Lingyin. Pada saat ini, wajah sebenarnya dari Pri Lingyin akhirnya muncul di depan para biarawan. Pri Lingyin terlihat seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun, dengan tubuh yang halus, rambut sisir giok, alis yang indah, kulit seperti salju, pinggang seperti biasa, dan kaki yang ramping. Matanya abu-abu dan putih, tanpa warna sedikit pun, dia adalah seorang gadis buta. Rambut perak tersebar di bahu, tangan giok tergantung di perut bagian bawah, dan posturnya elegan, seperti kecantikan klasik yang keluar dari lukisan. Le Fei. Mata Landen Sen melebar, dan seluruh orang tersambar petir, dan lautan badai berembus di dalam hatinya. Tidak mungkin baginya untuk mengakui kesalahannya, gadis buta dengan wajah cantik seperti itu benar-benar tumpang tindih dengan bayangan Vera dalam ingatan Landen Sen, dia adalah Vera. Apa yang terjadi dengan ini? Pri Lingyin ternyata adalah Vera. Meskipun dia tampak persis sama dengan Vera, wajah cantik Pri Lingyin sangat kaku, dan tampaknya seperti boneka tanpa emosi. Tampaknya, seperti yang dikatakan oleh orang suci suara surgawi, Vera telah kehilangan emosinya. Landen Sen memandang bayangan halus di depannya, hatinya sedikit kesemutan. Di matanya, Vera adalah wanita yang sangat konservatif, sangat terkenal, benar-benar mustahil untuk menikahi dirinya begitu saja. Landen Sen tidak akan menonton ini terjadi juga. Ada suatu masa ketika dia menghancurkan hati Vera, tapi sekarang Landen Sen hanya ingin membayar. Pada saat ini, Landen Sen benar-benar lupa tujuannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan. Dia sangat emosional sehingga dia ingin bergegas maju dan membawa Vera pergi, tetapi secara rasional mengatakan kepadanya bahwa ini bukan waktu yang baik. Selain Landen Sen, ada biksu lain yang sama bersemangatnya dengan dia. Adalah pemuda berjubah putih dari suku Tianfeng yang menatap Pri Lingyin yang seperti boneka di depan alun-alun dengan mata phoenix-nya, matanya prihatin dan bercampur amarah. Setelah Saintes of Tianyin meluncurkan jilbab Pri Lingyin, suasana di tempat kejadian langsung tersulut. Cantik. Penampilan dan temperamen seperti itu benar-benar langka di dunia. Seperti yang diharapkan menjadi kecantikan nomor 1 di gurun pengubur dewa, Pri Lingyin benar-benar pantas menerima nama ini. Semua pembudidaya laki-laki di luar istana memandangi Pri Lingyin dengan penuh perhatian, dan mereka semua terkesan dengan kecantikan makmur Pri Lingyin. Pri Lingyin memang sangat cantik, tak terlukiskan. Tidak hanya terbatas pada penampilan, ada banyak pembudidaya wanita dengan fitur wajah yang tampan, tetapi temperamen khas Feri Lingyin adalah tempat yang paling menarik, seanggun lembah kosong, terlepas dari dunia. Mata Zhong Wangu tegak. Dia paling mencintai kecantikan dalam hidupnya. Berdasarkan evaluasi keindahan saudara perempuan, Pri Lingyin bisa mendapatkan skor sempurna. Sebelum dia ragu-ragu untuk menyembuhkan Pri Lingyin, saya takut bahwa itu akan menghabiskan banyak uang, yang tidak berharga, tetapi sekarang setelah dia melihat penampilan dan temperamen yang disukai dunia oleh Feri Lingyin, keengganan dalam hatinya sudah lama hilang. Zhong Wangu bahkan mulai membayangkan kegembiraan kecantikan klasik yang lembut dan indah di depannya. Bagaimanapun, dia ingin mendapatkan keindahan ini. Tamron juga berpikir begitu. Meskipun dia tidak bernafsu seperti Zhong Wangu, dalam pendapatnya, menikahi seorang biarawati wanita yang cantik juga dianggap sebagai wajah yang cerah. Sebelum memilih menantu, istana ini memiliki permintaan. Tidak peduli yang hadir tahu cukup beruntung untuk menikahi anak muda Lingyin, dia harus menyembuhkan kerusakan internal Lingyin, kalau tidak istana tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Tian suara suci itu berkata dengan sungguh-sungguh. Zhong Wangu tidak bisa menunggu, dan cepat-cepat berkata, ini alami. Siapa yang ingin pasangan bantalnya dinonaktifkan dan kehilangan emosinya? Jika Zhong cukup beruntung menjadi suami Pri Lingyin, bagaimanapun juga, Zhong akan menyembuhkannya. Tentu saja itu masalah saja. Tamron juga buru-buru menyatakan posisinya dan menyetujui masalah ini.
Orang suci Tianyin mengangguk sedikit, dan berkata dengan wajah serius, karena kalian semua tahu persyaratan istana ini, maka pemilihan menantu akan secara resmi dimulai. Berani bertanya berapa banyak pengikut Tao yang tertarik menikahi Ling Yin, tolong angkat tangan. Tanda. Suara itu baru saja jatuh. Zhong Wangu dan Teng Long segera mengangkat tangan. Landen Shen bahkan tidak memikirkannya, dan mengangkat tangan kanannya dengan kosong. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Vera jatuh ke tangan orang lain. Landen Shen mencoba yang terbaik untuk menahan emosi di dalam hatinya dan memutuskan untuk menikahi Joy Mayfair dengan cara yang paling aman. Kalau tidak, jika ada perselisihan terbuka, akan sulit bagi diri sendiri untuk membawa Vera keluar dari masalah. Ada terlalu banyak biksu Mahayana di sini. Pada hari suara orang suci itu, dia mungkin tidak bisa menghadapinya. Tanpa diduga, pria muda berjubah putih dari suku Tianfeng itu juga mengangkat tangannya. Hanya 4 biksu yang hadir yang mengangkat tangan, karena biksu lainnya berasal dari kota Linlang dan kota Changlan, mereka tidak berani menyentuh alis wakil penguasa kota dan penguasa kota muda. Baik. Ketika Zhong Wangu dan Teng Long melihat ada 2 biksu lain, wajah mereka langsung menjadi suram. Ada keributan di antara para pembudidaya, dan hampir semua mata tertuju pada Landen Shen dan pemuda berjubah putih, dengan ekspresi cemoohan. Kedua beku di periode Mahayana awal bahkan berani melawan gagasan Pri Ling Yin, baik karena ada masalah dengan otaknya, atau dia bosan dengan kehidupan. Santo Tianyin dengan belak-belakan berkata, Ling Yin adalah murid yang paling disukai di istana ini. Tidak semudah itu untuk menikahinya. Pertama-tama, hadiah pertunangan dengan berat yang cukup harus diberikan. Kedua, kekuatan kultivasi harus di atas Ling Yin. Akhirnya, perlu melewati pemeriksaan istana. Gadis suci, kedua pembudidaya ini hanyalah basis budidaya sampah dari Mahayana awal. Saya pikir saya harus mengabaikannya dan membiarkan saya bersaing dengan tuan muda kota Teng Long. Zhong Wangu melirik Landen Shen dan pemuda berjubah putih. Menampilkan penghinaan. Sebelum Landen Shen berbicara, pemuda berjubah putih itu mencibir selangkah di depannya, kamu tidak takut angin akan menyulut lidahmu. Meskipun basis kultivasi kamu lebih lemah darimu, kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari deputi bodohmu. Tuan kota. Wajah Zhong Wangu berubah gelap, dan hatinya sedikit marah. Buang-buang dari periode Mahayana awal, berani berseru pada dirinya sendiri. Di bawah mata semua orang, Zhong Wangu tidak pandai berteriak di tempat. Dia berkata dengan dingin, biksu muda yang baru muncul benar-benar muda dan bersemangat, berani mengatakan apapun. Oke, jika Anda dapat mengambil trik tertentu, Zhong akan melakukannya. Akui bahwa Anda memiliki kekuatan ini. Itu yang kamu katakan. Seharusnya tidak terlambat, biarkan tuan muda ini mengajarimu trik pintar sekarang. Mulut jubah putih pemuda menunjukkan sedikit sarkasme. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, Landen Shen juga bangkit dan berkata, si Xia juga merasa bahwa kekuatannya tidak lebih lemah daripada wakil City Lord dan Yang City Lord. Bagaimana kalau menambahkan saya dan berdiskusi bersama? Teng Long mencibir dan berkata, tikus bodoh. Karena wakil kota Lord Zhong ingin mencoba teman Tao berjubah putih itu, Teng Mo tidak terlalu menganggur, jadi mari kita coba keahlianmu. Jika Anda dapat mengambil alih Teng Mo rekrut, Teng juga mengakui bahwa Anda memiliki kekuatan untuk bersaing dengan saya.